Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tifla Pramudia Kusumadiwanti, mahasiswi Fakultas Geografi Angkatan 2023, Program Studi Pembangunan Wilayah dengan NIM 235205555 GE 1027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya beserta teman-teman satu kelompok saya mengenai aplikasi statistika dalam bidang geografi. Seperti yang kita ketahui, statistika sangat diperlukan dalam studi geografi. Statistika sendiri memainkan peran penting dalam menganalisis serta memprediksi fenomena-fenomena geografis yang terjadi. Selain itu, statistika juga berperan dalam pengambilan keputusan serta pemecahan masalah dalam studi geografi. Saya beserta Naura, Hatta, dan Lutfi memilih jurnal penelitian terkait aplikasi statistika di bidang geografi yang berjudul Distribusi Spasial dan Temporal Urban Heat Island dan Penggunaan Lahan di Wilayah Perkotaan Yogyakarta tahun 1999 sampai 2019. Jurnal ini ditulis oleh Putra, Nucifera, dan Astuti pada tahun 2022. Lalu, apa saja poin yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini? Yang pertama, tujuan penelitian. Lalu yang kedua, jenis variabel random. Lalu yang ketiga, distribusi dari variabel random. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui distribusi spasial dan temporal perubahan penggunaan lahan dan urban heat island di wilayah perkotaan Yogyakarta tahun 1999 sampai 2019 serta mengidentifikasi hubungan antara tipe penggunaan lahan dan suhu permukaan di wilayah tersebut. Kemudian, apa saja jenis variabel random yang terdapat pada jurnal penelitian ini? Seperti yang kita pelajari pada kelas statistika sebelum UTS, variabel random terbagi menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya sebanyak bilangan cacah untuk ruang sampel discrete. Sedangkan variabel random continue memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya untuk ruang sampel continue. Variabel yang pertama adalah jenis penggunaan lahan di wilayah perkotaan Yogyakarta pada tahun 1999 sampai 2019. Variabel ini merupakan jenis variabel random discrete karena dapat diidentifikasi ke dalam kategori yang berbeda-beda dalam interval tertentu dan memiliki nilai yang berhingga banyaknya. Dalam jurnal ini, penggunaan lahan dikategorikan ke dalam klasifikasi lahan pemukiman non-bangunan, jarang bangunan, dan rapat bangunan. Variabel ini menggunakan data sekunder yang meliputi citra Landsat dan set file data administrasi yang dapat diakses secara bebas. Data yang diambil berupa data nilai piksel penggunaan lahan sebanyak 300 sampel yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah Yogyakarta pada tahun 1999, 2009, dan 2019. Variabel yang kedua adalah suhu permukaan di wilayah perkotaan Yogyakarta pada tahun 1999 sampai 2019. Variabel ini merupakan jenis variabel random continue karena suhu memiliki interval yang tidak terbatas dalam suatu jarak dari nilai derajatnya. Variabel ini menggunakan data yang diambil dari USGS. Data yang diambil berupa data nilai piksel pengolahan suhu permukaan sebanyak 300 sampel yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah Yogyakarta pada tahun 1999, 2009, dan 2019. Pengambilan sampel titik untuk uji korelasi dilakukan dengan teknik random sampling. Selanjutnya, distribusi apa yang digunakan pada tiap-tiap variabel random tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan mata kuliah statistika sebelum UTS, distribusi variabel random terbagi menjadi distribusi random discrete dan distribusi continue. Distribusi variabel random discrete dapat berupa distribusi Bernoulli, binomial, geometri, hipergeometri, dan distribusi Poisson yang merupakan pendekatan dari distribusi binomial. Selanjutnya, distribusi continue dapat berupa distribusi uniform, distribusi normal, dan distribusi normal standar. Yang pertama, variabel penggunaan lahan menggunakan distribusi Poisson. Distribusi ini dalam jurnal digunakan untuk mengetahui penggunaan lahan di wilayah perkotaan Yogyakarta dalam suatu interval waktu tertentu, yaitu pada tahun 1999 sampai 2019. Data penggunaan lahan dalam penelitian diolah dalam bentuk grafik seperti ini. Dari grafik ini memperoleh informasi mengenai penggunaan lahan wilayah penelitian dari waktu ke waktu yang kemudian disajikan dalam bentuk peta spasial temporal penggunaan lahan daerah Yogyakarta. Berikut ini peta hasil dari distribusi Poisson penggunaan lahan Kota Yogyakarta tahun 1999 sampai 2019.
Dapat dilihat di peta spasial temporal ini, diketahui pada tahun 1999, kota Yogyakarta masih jarang bangunan rapat. Namun, dari waktu ke waktu, bangunan rapat semakin banyak seperti yang terlihat pada peta spasial temporal penggunaan lahan ini tahun 2019. Selanjutnya, variabel suhu permukaan menggunakan distribusi normal. Distribusi ini dalam jurnal digunakan untuk mengetahui perubahan pada suhu permukaan maksimum dan minimum di wilayah perkotaan Yogyakarta pada tahun 1999 sampai 2019. Hasil proses pengolahan suhu permukaan dikelaskan berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, dan jumlah kelas yang akan dibuat. Jumlah kelas yang diterapkan pada pengolahan penggunaan lahan adalah 5 dengan menggunakan equal interval classification pada penentuan kelas. Analisis distribusi suhu disajikan dalam peta spasial temporal suhu permukaan daerah penelitian dan juga grafik profil melintang suhu permukaan secara temporal. Profil melintang ini dapat menggambarkan variasi suhu yang terjadi pada penggunaan lahan yang ada secara temporal. Secara keseluruhan, sampel cross-section profil melintang A dan B menggambarkan peningkatan suhu permukaan pada setiap sampel. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada kecenderungan arah grafik yang berada pada penggunaan lahan yang didominasi oleh bangunan jarang yang memiliki suhu permukaan lebih rendah, sedangkan penggunaan lahan yang didominasi bangunan rapat memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi. Ini merupakan peta spasial temporal suhu permukaan di wilayah Yogyakarta. Dapat dilihat pada peta kondisi suhu permukaan pada daerah penelitian mengalami perubahan pada suhu permukaan maksimum dan minimum pada tahun 1999, 2009, dan 2019. Semakin ke sini, suhu permukaan wilayah Yogyakarta semakin naik. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah distribusi spasial dan temporal urban heat island di daerah perkotaan Yogyakarta pada tahun 1999 sampai 2019 sejalan dengan perkembangan penggunaan lahan dan suhu permukaan di daerah tersebut. Penelitian ini memperoleh hasil peta spasial temporal urban heat island daerah perkotaan Yogyakarta. Terlihat pada peta tersebut terdapat perubahan secara spasial terutama pada kawasan perkotaan secara konsisten mengalami ekspansi yang membentang dari pusat kota hingga memenuhi seluruh kawasan kota dengan intensitas urban heat island yang tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.